Apa sebab kali ini yang selanjutnya saya sebut ruqyah pada posisi ulu hati? Kenapa disebut seperti itu? Karena seringnya kadang-kadang pasien itu sakit pada ulu hati. Ternyata ketika diselusuri, sudah sering kita meruqyah itu biasanya berhubungan dengan amalan. Awalnya saya tidak tahu, tapi ketika orang melepaskan amalan, saya enak sininya Ustadz. Sering berpuluh-puluh kali, jadi saya kemudian mengatakan, berarti kalau ruqyah amalan adanya posisinya di ulu hati, walaupun tidak selalu. Tapi seringnya, sepengetahuan saya dari situ. Makanya orang yang banyak amalannya yang tidak syar'i, biasanya ditunjuk begini nih. Allahu Akbar, kaget ya. Allahu Akbar. Biasanya begitu. Karena dalam sini ada jin, ketika ditunjuk dengan jari sholat biasanya kaget. Saya ceritain kasus satu atau dua saja ya. Banyak sekali, tapi dua saja. Dua saja. Kira-kira nanti bisa paham. Saya waktu ruqyah di Sukabumi, begitu harusnya jadwalin 1 hari sampai 4 hari. Nah, mendengar kesembuhan daripada warga di situ, kiainya atau ustadznya yang sedang sakit malam-malam datang kira-kira jam 3. Dia ngomong khusus secara pribadi dengan saya mau diruqyah tapi tidak dengan orang lain. Langsung dia datang ke Sebul Bait tempat saya nginep, dia minta diruqyah khusus di kamarnya. Setelah diruqyah di kamarnya, kemudian saya cek bagian sini, Masya Allah, ditunjuk sini, sakit. Ini maaf, Ustadz ini biasanya amalan. Ustadz biasanya ngamalin apa? Dia mengatakan dengan karena pengen sembuh, dia mengatakan saya mengamalkan surat Yusuf di bagian tertentu, berapa huruf lah misalkan. Dia tujuannya untuk kewibawaan. Nah, kalau nggak percaya ini dibuang, muntah dia. Kedengaran dari yang ruqyah kan padat tuh saat itu, kedengaran ustadznya muntah-muntah. Kemudian ada amalan dibuang dengan izin Allah yang tadinya jalannya itu, maaf ya, maaf kalau bahasa saya ini ya kencet bahasanya, mohon maaf sekali. Seperti itu tapi faktanya. Karena saya harus memahami. Setelah itu keluar dari rumah kaget itu warga-warga di situ, kok ustadznya sudah jalannya tegap. Yang kedua, ruqyah di Palembang. Waktu itu saya naik motor kelotokan waktu pulang kampung ke Palembang. Kemudian dia jalannya juga susah. Saya tanya, kenapa ini Pak? Kata orang rematik katanya. Kata dokternya katanya ada yang mengatakan apa itu namanya, kalau ini bahasanya urat, saraf urat, asam urat, mohon maaf. Tapi saya mengatakan, saya ngecek begini panas volumenya beda. Kenapa saya bisa begitu? Karena ini beda nih sedikit. Kemudian apa? Saya suruh datang ke rumah. Benar malamnya datang. Ternyata dia memang benar mengamalkan dikir-dikir tertentu yang bukan karena Allah. Cukup 2 ya. Nanti durasinya panjang banget kalau diceritain semuanya. Intinya, penyebab ulu hati kita sakit dan sebagainya, pertama, amalan yang tidak syar'i, yang niat bukan karena Allah. Dikir-dikir yang bukan diniatkan karena Allah. Misalkan baca apa tujuannya hanya untuk kekebalan. Baca ayat kursi supaya kebal. Baca ini puasa sekian tujuannya apa? Supaya menarik perempuan cinta sama dia. Yang selanjutnya apa? Zikir ini sekian ribu tujuannya untuk misalkan warungnya laris, wartegnya laris misalkan. Karena ini ada juga kasus warteg yang seperti itu. Tapi saya nggak nyebutin warteg tertentu ya, jadi nggak masalah. Nah, seperti itu, ini berbahaya. Siapa saja, apalagi yang baca-baca yang nggak jelas, misalkan banyak kasus, misalkan baca buku primbon, dia nggak tahu. Saya hanya baca aja Ustadz. Nah ini dampaknya seperti ini, dia baru kaget. Nah, siapa saja yang melihat live video ini, merasa ulu hatinya senep, tunjuk coba kalau. Tapi jangan sendiri yang nunjuk ya, biasanya orang-orang yang saleh biasanya. Tek itu langsung kaget, coba diruqyah. Nanti akan punya ruang yang enak di situ, kayak yang tadinya penuh ulu hatinya kayak pus gitu loh. Kayak ada ruang kosong. Pertanyaannya kan bagaimana caranya Pak Ustadz untuk menghilangkannya? Begini caranya. Dengan cara berikrar.
Misalkan ikutin saya, biasanya saya yang bimbing. Tapi nggak apa-apa. Ini saya kasih ini supaya apa? Saya berharap banyak orang-orang yang, mohon maaf, tidak mengikuti seperti ini. Ikuti aja Al-Quran Sunnah, para ustadz, para kiai yang kira-kira di jalan Allah. Saya sering mengatakan gini, kalau saya ngajar panjenengan fanatik dengan saya gagal jadi ustadz. Tapi kalau sampean fanatik dengan Allah dan Rasulnya, baru saya sukses jadi ustadz. Maksudnya, ikuti saja. Belajar agama itu mudah kok, Al-Quran Sunnah. Atau para, gini loh, Al-Quran Sunnah, kemudian para tabi'in dan tabi'in, sahabat dan sebagainya. Atau para ulama, yang kira-kira kepakiannya insya Allah sudah ini. Caranya gimana? Dengan berikrar, begini. Ya Allah, ya Rabb atau Walawi, saya berikrar melepaskan diri saya dari amalan misalkan membaca ayat kursi yang diniatkan untuk kesaktian. Apa yang diingat lagi? Saya membuang amalan saya membaca surat Yusuf yang niatnya buat ganteng. Saya membaca surat ini atau itu yang tujuannya supaya menarik perempuan atau apa lainnya. Setelah itu ujungnya apa? Demi Allah saya membuang amalan ini. Saya tidak redha ada jin-jin yang ada dalam kodam amalan ini berada dalam tubuh saya. Dan jin ini akan terbakar dengan ayat-ayat Allah, ayat ruqyah yang dibaca Ustadz A misalnya. Biasanya kadang gak perlu ditarik, langsung bila perlu ditarik. Nah gitu ya, tarik dari sini. Kayak gitu maksud saya. Nah ini bagus sekali. Bener-bener maaf ya. Ini sebenarnya ilmu ruqyah ini Masya Allah ini. Kalau antum mau mempelajari, Masya Allah. Di lingkungan kita banyak orang yang sakit. Karena apa? Tanpa sadar, karena ulah sendiri. Termasuk saudara-saudara saya ya. Termasuk apa ya, saya kalau pulang ke Jawa kadang ngantri yang ruqyah. Saya pulang kadang kalau ke Palembang langsung, Ustadz ada di sini, langsung antri. Saya pulang ruqyah di daerah-daerah itu aturan sehari bisa 4 hari gitu kan. Ya mereka sakit karena seperti itu. Mudah-mudahan jadi berkah. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat umat. Jangan lupa kalau nonton YouTube ya subscribe. Supaya apa? Banyak mengedukasi lah, banyak bermanfaat untuk orang lain. Yang gak ada salahnya kan antum sedekah, hanya sekedar mencet subscribe, tapi punya dampak luar biasa buat orang lain. Artinya ini bisa muncul sebagai YouTube yang sering dilihat orang. Atau menjadi berkah. Misalnya, ana ruqyah tanpa sadar ada orang yang sulit kehidupannya, kita bebaskan. Ya antum bersedekah lah karena Allah, cuma dengan mencet subscribe apa salahnya. Kalau nggak mau ya dengerin ilmunya. Siapa tahu ilmu dari saya ikhlas karena Allah, nyangkut di antum ngajarin orang kan saya dapat pahala.